Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nixon Stephen Yuda Pradana dengan NRP terakhir 012 dari Angkatan Fisika Angkatan 2022. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya akan menjelaskan mengenai eh, tugas dari metode inversi sebagai pengganti ETS, yaitu tentang penurunan penurunan dari matriks Jacobian menggunakan metode Gauss-Newton serta Leavenworth. Nah, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, oke. Untuk yang pertama, dari penurunan persamaan Jacobian dulu terhadap fungsi anomali gravitasi. Yang pertama kita tahu bahwa fungsi anomali gravitasi dan bentuk Jacobiannya itu secara umum yaitu J, X, dengan theta itu sama dengan AH pangkat eta per H kuadrat ditambah X min D kuadrat pangkat I. Nah, selanjutnya dengan nilai theta itu sama dengan A, H, theta, B, D, dan Q, yang dimana A merupakan amplitudo, H merupakan kedalaman, D merupakan posisi horizontal, eta dan Q merupakan bentuk dari anomali dan terkadang sudah ditentukan nilainya. Lalu kemudian dilakukan penurunan untuk memperoleh matriks Jacobian dengan menggunakan penurunan parsial. Nah, untuk penurunannya dapat dinyatakan sebagai J dengan sebagai berikut, yang dimana do G dari X1 per do A sama dengan untuk kemudian do G X1 dari turunkan terhadap do H, yang selanjutnya do G X1 yang diturunkan terhadap do eta hingga do G dari Xn atau X ke N dibagi dengan diturunkan terhadap do A, terus kemudian do Xn diturunkan terhadap do H, dan do GXN diturunkan terhadap delta. Nah, kemudian dari soal itu kita juga mengetahui bahwa terdapat tiga kondisi. Yang kondisi pertama sesuai dengan gambar, yang kondisi kedua juga sesuai dengan tabel, dan kondisi ketiga sesuai dengan tabel. Yang kemudian kita lakukan untuk kondisi pertama, jika A-nya itu sama dengan pi sigma, pi sigma gamma R2 dengan eta-nya itu sama dengan 0 dan pi-nya itu sama dengan 0,5, diperoleh untuk kondisi satu sebagai berikut. Kemudian diperoleh juga untuk kondisi 2 dan kondisi 3 juga sebagai berikut. Nah, setelah kita sudah mendapatkan tiga kondisi tersebut, kita masukkan ke dalam matriks Jacobian untuk masing-masing kondisi. Dan untuk kondisi satu itu juga sebagai berikut, untuk matriks Jacobiannya. Kemudian untuk kondisi 2 dan untuk kondisi 3. Nah, setelah kita sudah mendapatkan dari matriks serta Jacobiannya tersebut, kita masukkan ke dalam source code, atau kita bisa mengcoding menggunakan source code untuk eh, melakukan dengan menggunakan metode dari Gauss-Newton dan Leavenworth. Nah, untuk source code yang pertama dari source code Jacobian itu sendiri. Untuk source code Jacobian itu sendiri seperti yang tertera pada layar atau tertera pada laporan, yang dimana penjelasan source code tersebut yang pertama adalah yang satu, itu terdapat fungsi dari matriks Jacobian yang terisi dari A, H, D, eta, Q, dan X. Nah, kemudian setelah kita udah menentukan atau mengstate bahwa itu merupakan fungsi matriks Jacobian, nah kita lakukan penurunan terhadap masing-masing sesuai dengan yang diketahui pada kondisi satu, kondisi 2, dan kondisi 3. Yang pertama diturunkan terhadap doa, yang selanjutnya diturunkan terhadap doha, dan selanjutnya diturunkan terhadap dode. Nah, setelah kita menurunkannya, kita mendapatkan matriks Jacobian yang dimasukkan ke dalam J pada line 14. Nah, setelah kita mendapat menjelaskan mengenai source code Jacobian, kita masuk ke dalam source code gravitasi model, yang dimana diumumkan dengan G atau gravitasi model itu mencakup dari A, H, D, eta, Q, dan X, yang dimana G itu merupakan A dikalikan H pangkat eta dibagi dengan D-nya itu sendiri atau dari X min D pangkat X min D kuadrat ditambah H kuadrat.
dipangkatkan dengan Q yang sudah di set dengan sebelumnya, yang pada slide pertama ini. Nah, ini merupakan denomnya. Oke, selanjutnya setelah kita udah nge-set dari matriks Jacobian, eh, source code Jacobiannya, terus kemudian gravitasi model, kita selanjutnya masuk ke inversi gravitasi. Nah, di inversi gravitasi ini sendiri berisi tentang metode yang bakal kita gunakan nantinya, seperti metode Gauss-Newton dan metode Levenberg. Nah, metode Gauss-Newton sendiri itu kita bisa melihat pada nilai residu dan Jacobiannya. Pada line 13, ya, line 13, mulai dari line 13 itu hingga line 14, 15, 16, 17, 18. Pada 13 hingga 18 itu merupakan perhitungan dari metode yang akan kita gunakan, yaitu metode Gauss-Newton dan metode Levenberg. Nah, selanjutnya setelah kita udah melakukan perhitungannya tersebut, kita masukkan ke dalam plotnya. Nah, plotnya itu terdapat dua, yaitu plot ketika kita menggunakan Gauss-Newton dan ketika menggunakan metode Gauss-Newton-Levenberg dan kita menggunakan metode inversi. Nah, setelah kita melakukan hal tersebut, kita mendapatkan suatu grafik. Terdapat dua grafik. Yang pertama ada grafik yang kiri itu merupakan data sintetik dan grafik yang kedua itu perbandingan hasil inversi. Nah, dari grafik ini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai dari data observasi itu tergolong cukup baik. Karena apa? Karena range atau jangkauan dari data observasi dengan model asli itu tidak terlalu jauh atau bahkan mendekati. Nah, yang bisa dilihat dari merah-merah tersebut yang ada di sini, itu kan tidak terlalu jauh dengan model aslinya, yang dimana data tersebut bisa dikatakan atau tergolong baik atau dengan memiliki nilai error itu sedikit. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan perbandingan hasil inversi, datanya itu tergolong eh, berbeda atau hasilnya itu beda dengan model aslinya. Karena apa? Karena terdapat kita ketika kita masukkan data hasil sintetik itu, kita menambahkan kayak error atau noise yang ada dalam data tersebut sebesar 5% atau lebih gitu. Makanya data tersebut berbeda atau data estimasinya itu tidak sama dengan model aslinya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari grafik, terus menggunakan dari metode Gauss-Newton serta Levenberg, kita mendapatkan nilai dari estimatif parameter yang dapat dilihat di bagian bawah, yang sebesar nilai A itu sebesar 5,1, nilai H itu sebesar 4,8, dan nilai B itu sebesar 5,1 juga. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari ETS saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang.